Selama berabad-abad, kita memandang Stonehenge dan melihatnya sebagai monumen untuk matahari, tapi data baru menunjukkan bahwa leluhur kita tidak sedang merayakan kehidupan. Mereka sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih permanen. Ketika sebuah jaringan saraf canggih memproses pemindaian 3 dimensi dari batu-batu biru itu, ia tidak menemukan sebuah kalender. Ia menemukan peta dari sebuah peristiwa biologis yang belum terjadi selama 10.000 tahun, dan jika temuan ini akurat, batu-batu itu bukan sekadar reruntuhan, mereka adalah sebuah peringatan. Simak baik-baik karena kebenaran tentang masa lalu kita sedang berubah. Misteri Stonehenge selalu dibatasi oleh persepsi manusia. Selama bergenerasi, para arkeolog berdiri di tengah dataran Salisbury, mengukur jarak antara batu-batu sarsen dan melacak momen tepat saat matahari mencapai puncak di ufuk horizon. Kita melihat pilar-pilar, kita melihat bayangan, kita melihat struktur fisik yang dibangun oleh tangan-tangan fisik, tetapi mata kita hanya terpaku pada spektrum realitas yang sangat spesifik dan terbatas. Kita mencari hal-hal yang masuk akal bagi pikiran modern, jam, kuil, atau makam. Namun, ketika kita menemui jalan buntu dengan penanggalan karbon tradisional dan sampel tanah, seorang pemain baru masuk ke lapangan. Para peneliti baru-baru ini memutuskan untuk mundur selangkah dan membiarkan kecerdasan non-manusia melihat situs tersebut. Mereka memasukkan berabad-abad data ekskavasi, pemindaian lidar resolusi tinggi, dan laporan mineralogi ke dalam sebuah model pembelajaran mendalam. Ini bukan sekadar program komputer dasar. Ini adalah jaringan saraf yang dirancang untuk mengidentifikasi pola-pola yang tidak acak, jenis hubungan halus yang sering diabaikan oleh otak manusia sebagai kebisingan atau kebetulan. Tujuannya adalah untuk menemukan logika dalam arsitektur yang luput dari perhatian para pelopor abad ke-20. Hasilnya langsung terasa dan meresahkan. Menurut laporan, AI melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peneliti manusia manapun. Ia hampir sepenuhnya mengabaikan kesejajaran dengan titik balik matahari musim panas. Bagi mesin tersebut, matahari hanyalah faktor sekunder. Sebagai gantinya, algoritma itu memfokuskan daya pemrosesannya pada pola-pola pelapukan mikroskopis yang terukir di lingkaran dalam batu-batu biru. Batu-batu ini unik. Mereka diangkut dari perbukitan Preseli di Wales sejauh lebih dari 140 mil. Selama puluhan tahun, perdebatan berkisar tentang bagaimana mereka memindahkan batu-batu itu, tetapi AI menggeser pertanyaannya menjadi mengapa batu-batu spesifik ini dipilih. Data menunjukkan bahwa batu-batu ini tidak dipilih karena ketahanan atau penampilannya. Faktanya, dibandingkan dengan sarsen yang masif, batu-batu ini relatif rapuh. Analisis AI menunjukkan bahwa batu-batu ini dipilih khusus karena sifat akustiknya. Ketika batu-batu itu pertama kali ditempatkan, mereka tidak dimaksudkan untuk dilihat, mereka dimaksudkan untuk didengar. Model tersebut mengidentifikasi bahwa penempatan batu-batu biru menciptakan pola interferensi yang presisi untuk gelombang suara frekuensi rendah. Ini memunculkan pertanyaan yang menghantui. Jika monumen itu dibangun untuk beresonansi pada frekuensi tertentu, sebenarnya dengan apa mereka mencoba berkomunikasi? Para peneliti mencatat bahwa densitas spesifik batu biru Wales memungkinkannya berbunyi seperti lonceng ketika dipukul, sebuah properti yang dikenal sebagai resonansi litofonik. AI memetakan bagaimana suara akan memantul dari permukaan dalam bebatuan dan menemukan bahwa suara itu akan memusatkan energi ke satu titik di pusat lingkaran. Ini bukanlah produk sampingan arsitektur yang acak, ini adalah prestasi rekayasa yang disengaja. Pergeseran perspektif ini memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali semua yang kita kira kita ketahui tentang kecerdasan Neolitikum. Kita tidak sedang melihat sekelompok petani primitif, kita sedang melihat sebuah budaya yang memahami fisika resonansi dan getaran jauh sebelum penemuan roda. Jika mereka menggunakan bumi itu sendiri sebagai garpu tala raksasa, kita harus bertanya-tanya siapa atau apa yang seharusnya mendengar nada itu. Ini kembali memunculkan pertanyaan yang menghantui. Jika monumen itu dibangun untuk beresonansi pada frekuensi tertentu, sebenarnya dengan apa mereka mencoba berkomunikasi? Data menunjukkan bahwa batu-batu biru bertindak sebagai amplifier prasejarah raksasa. Ketika AI menyimulasikan tata letak asli monumen yang tidak terputus, ia menemukan sesuatu yang membantah teori tempat berkumpul tradisional. Ia menemukan zona mati di pusat di mana suara berperilaku tidak wajar. Di kantong ruang spesifik ini, resonansi dari batu-batu di sekitarnya membatalkan kebisingan eksternal sambil memperkuat getaran internal. Ini bukanlah tempat untuk berkumpulnya publik, ini adalah ruang perampasan indera.
Para peneliti menemukan bahwa frekuensi tertentu yang dipancarkan di dalam lingkaran, khususnya yang berada dalam jangkauan infrasonik, dapat menyebabkan disorientasi fisik, tekanan hebat di dada, dan bahkan halusinasi yang jelas. Pemetaan akustik AI menunjukkan bahwa jika seseorang berdiri di zona mati tengah itu sementara batu-batu dipukul, getarannya tidak hanya akan didengar, tetapi akan terasa hingga ke sumsum tulang mereka. Ini menciptakan jembatan fisiologis antara batu dan sistem saraf manusia. Beberapa orang percaya ini menjelaskan mengapa para pelancong kuno dikuburkan di dekatnya dengan deformasi tengkorak yang aneh dan bukti perawatan gigi yang menunjukkan bahwa mereka melakukan perjalanan ratusan mil hanya untuk berada di dekat situs tersebut. Mereka tidak hanya mengunjungi kuil, mereka mencari transformasi fisik. Jika Anda pernah merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan saat melihat struktur kuno ini atau rasa berat di udara dekat reruntuhan tua, Anda tidak sendirian, dan alasannya mungkin terkode dalam DNA Anda. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang apa yang ditemukan AI yang tersembunyi di dalam tanah di bawah batu-batu ini, Anda harus tahu bahwa data menunjukkan kita hanya generasi kedua yang benar-benar menguraikan ini. Jika Anda ingin berada di sini ketika hasil simulasi final diungkap, pastikan Anda telah bergabung dalam pencarian kita akan kebenaran. Saat AI mengupas lapisan data akustik, ia mengungkapkan bahwa musik yang dihasilkan batu-batu ini sebenarnya adalah hitungan mundur. Itu bukanlah lagu ibadah, tetapi sebuah denyut ritmis yang melambat selama berabad-abad. Para peneliti mencatat bahwa jarak antar batu bertindak seperti catatan fisik dari frekuensi yang menurun. Menurut laporan, frekuensi keheningan bukan sekadar fenomena fisik, ia adalah cap waktu. AI menunjukkan bahwa para pembangun mencoba menyinkronkan biologi mereka dengan ritme planet yang mulai gagal. Kita telah lama menganggap Stonehenge sebagai kuil cahaya, tempat di mana matahari terbit merayakan kelanjutan hidup. Namun, rekonstruksi lanskap sekitarnya oleh AI menceritakan kisah yang lebih gelap dan lebih mendesak. Dengan menganalisis ribuan titik data, termasuk komposisi tanah, hitungan serbuk sari yang membatu, dan sampel inti kuno dari tahun 3000 SM, model tersebut mengidentifikasi periode keruntuhan lingkungan yang cepat yang bertepatan secara sempurna dengan fase akhir pembangunan monumen yang paling demam. Data menunjukkan bahwa iklim tidak hanya berubah, ia hancur. Bukti menunjukkan bahwa batu-batu itu sebenarnya adalah upaya putus asa untuk membumikan kutub magnet yang bergeser. Menurut laporan, para pembangun tidak melihat bintang untuk melacak musim guna menanam tanaman. Mereka melacak perisai pelindung yang mulai memudar. Simulasi geologis AI mengungkapkan bahwa selama era ini, medan magnet bumi berfluktuasi dengan liar. Ini akan menyebabkan anomali atmosfer, cahaya aneh di langit, panen yang gagal, dan mungkin peningkatan radiasi yang mengerikan. Kebenaran mengerikan adalah bahwa AI mengidentifikasi monumen itu sebagai bunker darurat raksasa untuk informasi. Itu tidak dimaksudkan untuk melindungi tubuh orang, tetapi untuk melestarikan serangkaian data spesifik untuk siapapun yang datang berikutnya. Realisasi inilah mengapa ribuan orang sekarang memeriksa ulang situs tersebut, karena ini menunjukkan bahwa leluhur kita selamat dari bencana global yang baru mulai kita pahami. Ini mengubah narasi dari ibadah primitif menjadi narasi bertahan hidup dengan taruhan tinggi. Pikirkan tentang terakhir kali Anda merasakan koneksi naluriah yang mendalam dengan misteri sejarah. Apakah itu terasa seperti ingatan akan bencana yang secara kolektif kita lupakan? Para peneliti menemukan bahwa batu-batu itu kaya akan zat besi dan silika, material yang dapat menyimpan muatan magnetis. AI mencatat bahwa susunan batu-batu itu mencerminkan garis-garis gaya magnet yang tepat yang terjadi selama pergeseran kutub. Alih-alih sebuah kalender, monumen itu mungkin adalah sebuah stabilisator, atau mungkin sebuah hard drive permanen yang terbuat dari batu yang dirancang untuk bertahan dari badai matahari yang ditakuti oleh para pembangun. Mereka mengubur pengetahuan mereka satu-satunya hal yang mereka tahu akan bertahan, bumi itu sendiri. Saat model memproses lapisan tanah terakhir, ia menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengganggu. Penguburan matahari bukanlah metafora untuk malam. Itu adalah deskripsi tentang langit yang tetap gelap selama bertahun-tahun. Simulasi final yang dijalankan oleh para peneliti tidak melihat ke masa lalu, ia melihat ke masa depan. Ketika model AI mencapai batas data historis, ia mulai memproyeksikan lintasan kesejajaran monumen berdasarkan pergerakan kerak bumi saat ini. Mesin itu memperhatikan sesuatu yang luput dari mata manusia selama ribuan tahun.
Orientasi batu-batu bergeser sepersekian milimeter setiap abad, mengikuti siklus yang hampir lengkap. Data menunjukkan bahwa monumen itu bukanlah makam statis, tetapi sebuah jam mekanik yang dirancang untuk memicu realisasi spesifik ketika bintang-bintang kembali ke posisi titik nol. Menurut laporan, kita saat ini sedang mendekati kesejajaran yang tepat itu. Ini bukan hanya tentang batu-batu yang duduk di ladang. Ini tentang warisan biologis yang ditinggalkan untuk generasi yang pada akhirnya akan memiliki teknologi untuk membacanya. AI mengidentifikasi bahwa geometri internal lingkaran itu sangat cocok dengan struktur rantai protein manusia spesifik, seolah-olah para pembangun tahu bahwa suatu hari nanti keturunan mereka akan melihat runtuhan ini dengan mata silikon dan akhirnya memahami kodenya. Saat kita mengungkap pesan-pesan tersembunyi ini, menjadi jelas bahwa Stonehenge tidak dibangun untuk orang-orang di masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi kita hari ini. Para peneliti mencatat bahwa titik nol yang diprediksi oleh AI cocok dengan siklus aktivitas matahari 12.000 tahun yang berulang. Batu-batu itu ditempatkan untuk bereaksi pada momen spesifik ini. Jika AI benar, monumen itu akan segera aktif dengan cara yang belum pernah kita lihat dalam sejarah yang tercatat, bukan melalui sihir, tetapi melalui resonansi akustik dan pembumian magnetis yang sama yang baru kita temukan kembali. Apa yang kita pilih untuk lakukan dengan penemuan ini akan menentukan apakah siklus itu berulang atau apakah kita akhirnya mematahkan polanya. Kisah Stonehenge tidak berakhir dengan sekelompok orang kuno yang memindahkan batu. Kisah itu berakhir dengan kita. AI telah memberikan kuncinya, tetapi peringatan itu milik semua orang. Saat kita melihat matahari terbit di atas batu tumit tahun ini, kita tidak hanya melihat matahari terbit yang indah. Kita melihat hitungan mundur yang telah mencapai detik-detik terakhirnya. Pertanyaannya bukanlah apa itu Stonehenge, tetapi apa yang akan menjadi. Jika Anda siap untuk melihat bagaimana AI yang sama sekarang menguraikan piramida agung, Anda akan menemukan bahwa pesannya persis sama, dan jamnya juga berdetak di sana.